Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat datang ke Masjid Al-Jawadu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pemasukan infak Ramadan tanggal 1 April 2023 yang jumlah Rp55.000. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezeki dan hartanya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Untuk petugas tarawih pada malam ini, Bilal Pak Pandu Al-Fajri, penceramah dan Imam Ustadz Suntama Putra SPDI Al-Hafiz. Selanjutnya kepada penceramah waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, Bapak, Ibu, saudara sekalian, jamaah salat tarawih dan salat witir rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah yang bisa kita ungkapkan pada malam hari ini melainkan kalimat thayyibah, yaitu ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus malam hari ini kita masih diberikan kesempatan serta keistiqomahan dalam menjalankan ibadah Ramadan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah terima imalan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hatur sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa taala, perjalanan waktu telah mengantarkan kita hingga malam hari ini, di malam yang ke-12 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ini berarti 11 hari sudah ibadah siam, ibadah puasa, serta ibadah-ibadah lain yang menyertainya, baik itu berupa ibadah yang wajib maupun yang sunnah, telah kita lalui bersama. Tentu kita berharap seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan 11 hari yang telah lalu ini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita memohon kepadanya semoga pahala dari ibadah tersebut menjadi salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah salat tarawih Masjid Al-Jawadu yang berbahagia, tentu kita berharap bahwasanya kita diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan dari awal hingga akhir bulan
bulan Ramadan, bahkan hingga datangnya bulan Syawal, hingga datangnya hari raya Idul Fitri, kita sama-sama merayakan kemenangan tersebut. Tapi adakah yang bisa menjamin kita sampai di hari yang fitri nanti? Adakah makhluk yang bisa menjamin kita, jangankan untuk sampai ke Idul Fitri, apakah pekan depan kita masih bisa bersama-sama duduk di masjid ini, melaksanakan ibadah tarawih serta ibadah yang lain? Atau mungkin esok, lusa, atau bahkan setelah kita selesai melaksanakan ibadah malam hari ini, ketika kita keluar rumah, ternyata takdir Allah mendatangi kita. Ternyata usia kita sudah habis di malam hari ini. Apakah ada yang bisa mencegahnya? Tidak ada. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki jiwa itu pasti akan menjemput kematiannya. Dan dalam surat yang lain Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, tidak bisa ditunda ataupun dimajukan walaupun sebentar saja. Ma'asyiral muslimin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berandai-andai. Boleh berandai-andai kita, Pak? Boleh. Seandainya ba'da salat tarawih ini kita kembali ke rumah masing-masing, kemudian datanglah seorang tamu, yang mana tamu tersebut adalah malaikat maut, bertamu ke rumah kita untuk memberikan informasi, kabar berita bahwasanya malaikat maut atas perintah Allah minggu depan akan datang ke rumah kita untuk mencabut nyawa kita. Ini seandainya, Bapak Ibu, seandainya. Kalaupun ini kenyataan, tentu kita harus punya persiapan. Nah, kira-kira kalau seandainya tadi menjadi kenyataan, kira-kira apa yang akan kita lakukan seminggu yang akan datang, Bapak Ibu? Apa yang akan kita lakukan seminggu yang akan datang? Mungkin kita akan bertunduk sujud sehari 24 jam hingga datangnya satu pekan yang akan datang. Kita akan kesampingkan kehidupan duniawi kita. Kita abaikan dunia ini karena kita ingin bersungguh-sungguh satu minggu yang akan datang, karena malaikat maut akan datang menjemput kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berandai-andai, tentu kita tidak bisa memastikannya. Akan tetapi kematian itu pasti datangnya. Tanpa mengenal tempat dan waktu, tanpa mengenal usia, malaikat maut akan datang kepada kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maut selalu mengintai kita, tapi kita merasa tak pernah diintai. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu kapan malaikat maut tepatnya datang untuk bertandang ke rumah kita, untuk menjemput roh kita, maka bagi orang-orang yang beriman tentu akan selalu siap kapanpun malaikat maut datang ke rumah kita. Tapi setidaknya persiapan tersebut juga harus ada ancang-ancangnya. Ada yang harus kita perbuat. Pada malam hari ini insyaallah kita coba 3 hal yang akan saya terangkan untuk diri saya dan kepada jamaah sekalian. 3 hal persiapan sebelum malaikat maut datang bertamu ke rumah kita. Sehingga kapanpun dia datang, kita tak akan pernah takut. Sehingga kapanpun dia datang, kita siap menghadapinya dan kita siap menyambutnya dengan suka hati. Bagaimana persiapan 3 tersebut? Yang pertama, persiapkan amalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala."
Allah zat yang telah menciptakan kita dari yang tadinya maut tidak ada alias mati, wal hayata, kemudian Allah adakan kita, Allah hidupkan di bumi ini. Salah satu tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus, yang terbaik amalannya. Pertanyaannya, bagaimana supaya amalan kita itu menjadi amalan yang terbaik? Apakah amalan yang besar? Apakah amalan yang lama? Ternyata amalan terbaik tidak harus dengan sesuatu yang besar, tidak harus dengan sesuatu yang lama. Amalan terbaik memiliki indikator, ciri-ciri. Apa itu? Ciri yang pertama, amalan itu dilaksanakan dengan ikhlas dan istiqomah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, inna khairal amali adwamuhu wa in qillah. Sesungguhnya sebaik-baiknya amalan itu, kata Nabi, adwamuhu, yang senantiasa konsisten, kontinu, istiqomah, wa in qillah, walaupun ringan, walaupun sedikit, tapi istiqomah. Dan tentunya ikhlas. Alhamdulillah, malam hari ini, di malam yang ke-12, jamaah Masjid Al-Jawaddu masih istiqomah melaksanakan ibadah tarawih, dilanjutkan dengan witir di malam yang ke-12, insyaallah hingga malam yang terakhir. Itulah jamaah Allah Subhanahu, sediakan amalan yang terbaik. Yang kedua, apa persiapannya? Yang kedua adalah persiapkan amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah tiada. Apa saja amalannya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu. Berbagai macam program, ya. Ada program sedekah takjil, ada juga sedekah iftar, dan juga mungkin ada wakaf. Wakaf itu salah satu sedekah yang tidak akan pernah habis pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Rasulullah bersabda, in qata'a amalu ibnu Adam illa min salasin, akan terputus seluruh amalan anak Adam atau manusia kecuali 3 hal. Yang mungkin ini sudah masyhur hadisnya, kita juga sudah hafal. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Apa macamnya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu. Silakan, mana yang mau kita pilih. Mumpung ini bulan Ramadan, dilipat gandakannya pahala-pahala kita. Subhanallah. Tak bisa program A, bisa program B. Tak bisa program B, bisa program C. Mana yang bisa kita mampu? Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kita, bukan semau kita. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah semampu kita, bukan semau kita. Apa bedanya itu Bapak Ibu? Semampu kita, bukan semau kita. Kalau semau kita itu kita kerahkan semua kekuatan kita, seluruh tenaga kita. Kalaupun kita mampunya sedikit, tapi kita sudah berusaha. Tapi kalau semaunya, ya semau saya, mau tarawih, ya, mau di rumah, mau jalan-jalan, semau saya. Itu bedanya semampunya dengan semaunya. Allah sampaikan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16 tadi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Subhanallah, di sini saya lihat ada seorang ibu sehat nih. Beliau datang tetap hadir di Masjid Al-Jawaddu untuk melaksanakan sholat tarawih semampu beliau. Tak bisa berdiri, beliau duduk pakai kursi roda. Itu namanya semampunya, bukan semaunya. Kenapa? Karena masih banyak yang lebih muda dari ibu tersebut yang masih kuat bertarawih, tapi tak mau tarawih. Inilah perbedaan semampunya dengan semaunya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada nenek untuk bisa istiqamah salat tarawih di Masjid Al-Jawaddu hingga akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Maka carilah amalan-amalan yang pahalanya
tak pernah putus walaupun kita sudah meninggal. Mau sedekah, mau mengajarkan ilmu yang bermanfaat, di depan saya ada anak-anak yang siap menerima, yaitu ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Ustaz, saya nggak pandai ngaji. Bukan tak pandai ngaji, walaupun Bapak Ibu hanya ngajarkan, nah ini huruf alif, ini huruf ba, ini huruf ta, itu akan menjadi amal jariah. Sebelum mereka hafal sekian juz, bahkan sebelum mereka hafal 30 juz, kira-kira harus hafal nggak huruf alif ta ta sa? Siapa yang ngajarin pertama? Gurunya? Bukan, orang tuanya di rumah. Maka kalau ada orang tua yang tak pernah ngajarin anaknya, nak yang berdiri tegak itu huruf alif, nak, naudzubillah, summa naudzubillah. Ya. Dan ini terus akan mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga tentu al-waladus saleh, anak yang saleh yad'ulahu, yang akan mendoakannya. Jadi yang pertama tadi apa? Lakukan amalan terbaik, walaupun ringan, tapi ikhlas dan istiqamah. Yang kedua, sediakan atau laksanakan amalan yang tak pernah putus pahalanya. Dan yang ketiga, selalu bermohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir lisan, akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, Allah akan masukkan ke surga. Bagaimana caranya supaya kita meninggal di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah? Apakah kita bisa, Pak? Tidak semua orang di akhir hayatnya bisa melafadzkan la ilaha illallah. Apalagi kalau jarang mengucapkan la ilaha illallah. Yang sering mengucapkan la ilaha illallah saja dalam pikirnya setelah sholat ataupun ketika ada undangan tahlilan, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum tentu di akhir hayatnya lisannya mudah mengucapkan la ilaha illallah, belum tentu. Terus bagaimana Ustaz? Ketika kita ingin meninggal dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan husnul khatimah. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menginginkan hambanya kebaikan atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk, Allah akan bimbing hambanya untuk melakukan suatu amalan kebaikan sebelum nyawanya dicabut. Ini hadis Rasulullah. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Bu, mau kita meninggal, mau ketika roh kita berpisah dari jasad dalam keadaan sujud? Mau, Bu? Mau enggak? Ini saya mau berdoa nih untuk ibu. Ya. Bahwa Pak, mau ketika roh kita dicabut, kita dalam keadaan membaca Al-Quran? Mau. Tapi bagaimana kita meninggal dalam keadaan sujud? Kalau seandainya kita jarang bersujud kepada Allah. Bagaimana kita meninggal dalam membaca Al-Quran kalau kita jarang membaca Al-Quran? Kalaupun ada 1001 orang, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka laksanakan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan sujud, perbanyak sujud dalam setiap hari. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga laksanakan. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, seringlah baca Al-Quran. Kenapa? Karena seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Pak, sopir-sopir, mau sopir truk, mau sopir bus, kira-kira banyak meninggalnya di rumah atau di jalan, Pak? Nah, kita mau meninggal di mana? Kita tidak tahu kapan kita meninggal, tapi kita bisa merencanakan kita mau meninggal seperti apa. Kita hanya bisa merencanakan. Tentu itu adalah keputusan Allah. Tapi setidaknya ketika kita berikhtiar, berusaha, berdoa dan tawakal, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Pengen kita meninggal dalam keadaan salat tarawih? Enggak ada yang jawab. Enggak bisa lebaran Ustaz kalau meninggalnya sekarang. Ya. Ala kulli hal Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah.
Maut tidak akan pandang bulu. Maut tidak akan pernah memberikan informasi kapan datangnya. Tapi kita siap menghadapi maut karena kita sudah punya persiapan. Kita sudah menyiapkan amalan terbaik. Kita juga beramal dengan amalan yang tak terputus pahalanya. Kita juga senantiasa berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dengan berusaha merencanakan kematian kita dengan cara yang baik. Mudah-mudahan 3 hal tersebut dapat memberikan semangat bagi kita semua, termasuk diri saya, untuk terus memperbaiki diri kita. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, mari kita saling watawasabil haq watawasabil sabr, saling mengingatkan, saling menasehati, saling menyemangati dalam kebaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.